Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat. Hari ini jumpa lagi bersama saya Uterna Padini, tentunya dalam acara Opini Obrolan Pas di sini. Nah pemirsa, hari ini kita akan membahas mengenai kesenian nih. Keseniannya tapi merupakan bangunan ya. Senian untuk hunian itu seperti apa sih sebenarnya? Dengan tema kita pada hari ini, seni dan ilmu merancang, bersama dengan orang yang tepat tentunya, bersama dengan Bang Cahyo Pratama. Langsung saja kita sapa. Halo Bang. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah Bang, hari ini kan kita mau bahas nih mengenai seni dan juga merancang. Nah seperti apa itu, tapi pengen tahu tentang abangnya dulu sebelum itu. Di asalnya dari mana nih aslinya? Kalau asal sih dari Bengkulu Utara ya. Dari Bengkulu Utara. Kemarin kebetulan kalau untuk di kesenian untuk di bangunan, memang dari awal kayak dulu sih masuk SMK ya. Dari SMK itu memang udah jurusan gambar sih Mbak. Oh gitu. Nah, jadi lebih ketertarikan sedikit sih ke bangunan kayak gitu kan. Makanya kemarin sempat lanjut ke S1 Arsitektur Unip. Kebetulan angkatan pertama juga Mbak. Oh, angkatan pertama waktu itu. Iya, karena baru dibentuk juga kemarin kan. Kebetulan kemarin ada juga sih mentor Cahyo yang datang, itu Pak Reki sama Pak Lindung. Oh iya, beberapa minggu yang lalu. Iya, beberapa minggu yang lalu. Baru tuh. Ya, mereka udah, jadi dari mereka itu dapat ilmu lah. Ya, luar biasa sih, orang-orang hebat semuanya ya. Mereka bagus di bidangnya. Betul sekali. Berarti memang basicnya nih dari dulu atau dari kecilnya itu memang suka gambar. Kalau gambar sih nggak terlalu suka juga sih Mbak ya. Cuman memang dulu tuh pernah adeknya Datu itu bilang, kamu kayaknya bagus di bangunan aja sih. Karena kebetulan Datuk sama orang tua kan tukang. Jadi belajar dari mereka. Oh kayaknya nerus kayak sini aja kayak gitu. Nah juga orang tua udah bilang, kayaknya kalau ayah tukang, yang lainnya tukang, masa kamu nggak ada penerusnya sih, ibaratnya tuh yang lebih jenjang, yang lebih tinggi kayak gitu. Walaupun dalam lingkup yang sama gitu ya. Makanya sambilan kuliah sambil belajar sama mereka kayak gitu. Dan juga untungnya di pas saat kuliah itu kan dapat pembimbing kayak Pak Reki sama Pak Lindung itu. Jadi sedikit banyak itu udah diarahin lah kayak gitu. Jadi nggak terlalu kosong benar. Alhamdulillah ya. Berarti teorinya dapat nih, prakteknya udah belajar langsung di keluarga seperti apa gitu ya. Iya, sedikit banyaknya, jadi nggak terlalu kosong benar. Karena kebanyakan kita di dunia konstruksi ini juga banyak yang bisa gambar. Iya, betul. Banyak yang bisa desain bagus kayak gitu. Cuman banyak yang nggak paham sama gambarnya. Ya. Maksudnya nggak paham sama gambarnya tentang fungsinya atau gimana itu? Lebih ke struktur sama fungsinya juga sih. Cuma kadang kebanyakan orang kayak kami arsitek kan harus imajinasi kan harus tinggi. Betul. Ya Kreatif semua sih. Betul. Harus kreatif gitu. Cuman di lain sisi kita juga harus memikirkan fungsinya, sama kecuali estetika, fungsinya juga harus dipikirkan gitu. Nah kalau kami yang awam nih kan biasanya lihat suatu gambar nih, biasanya desainnya seperti ini. Oh iya cantik begini, udah sebatas itu aja. Yang penting cantik dan juga menarik. Tapi kan kurang tahu nih ini pertimbangannya apa. Kalau pernah ngobrol juga sama Pak Lindung dan juga Pak Reki tadi kan dikasih taunya juga arah anginnya ininya seperti apa, ternyata banyak banget ya. Ribet ya. Jadi nggak asal indah aja. Iya, itulah makanya arsitek sama sipil itu diadain, karena itu untuk kayak kakak, misalnya kayak kakak ya, kayak awam masalah bangunan gitu. Betul. Nah itu justru mereka itu difungsikan untuk nyari solusi dari permasalahan yang kakak alami gitu. Oh iya benar ya.
Jadi memang ada bidang-bidangnya masing-masing Iya, lah benar. seperti itu ya. Nah tapi waktu masuk kuliah arsitektur kan banyak juga nih yang takut masuk teknik. Iya benar. Cuma teknik nanti susah gitu kan, lama tamatnya biasanya kayak gitu Iya, kan. benar. Pernah kan Bang dengar-dengar di sosial media seperti itu? Kalau yang kayak gitu sih bukan di sosial media aja sih. Di real life Di juga real life begitu. juga. Karena kebanyakan yang bilang susah kayak gitu, yang pertama dia tuh nggak mau mencoba dulu. Setuju. Jadi mereka belum tahu. Mhm. Nah, dan juga lebih ke leha-leha sih. Kalau misalkan dia fokus sih bisa sih, nggak juga terlalu sulit. Ya juga terlalu Nah. sulit. Semuanya bisa, Bisa. asal mau dan niatnya seperti apa Iya, benar. gitu ya Bang. Tapi waktu awal pertama kali nih Abang masuk jurusan arsitek nih, Mm-mm. itu gimana Bang? Feel-nya gimana? Terus juga kayak menjalankan kehidupan perkuliahannya seperti apa? Ya, kalau awal-awal sih bisa dibilang karena baru ya di Bengkulu ya, Mhm. kayak pikirannya tuh kalau misalkan arsitek itu cuman seni aja gitu, seni gambar bagus, seni gambar bagus gitu Awalnya aja. Abang berpikir seperti itu? Iya, karena ada di awal perkuliahan itu kan kita disuruh menggambar manual, jadi imajinasi itu diliarin dari titik-titik garis-garis itu sampai bisa jadi bentuk kayak gitu. Mhm. Nah di semester 3 baru nanti kita main di aplikasi. Cuman di sana diajarin juga kayak bagusnya kayak gimana. Misalkan bangun rumah itu ada istilahnya kalau orang orang Cina sama yang lain tuh bilangnya itu kayak ada yang feng shui. Feng shui. Nah itu juga. Jadi kita belajar konsep-konsep karena kan banyak kan rumah juga, selain kita penataan ruang, kita juga belajar konsep-konsep kayak konsep modern, klasik gitu. Kan banyak juga ya Iya. konsep-konsepnya sekarang Jadi juga. kan kadang kalau misalkan kayak ibu-ibu ya, Mhm. kasus ibu-ibu ya itu kita pernah dapat pekerjaan itu, jadi ibu-ibunya itu simple gitu, jadi nggak terlalu susah. Dia mau konsep klasik kayak gitu, full dalam klasik. Nah dia mau dalamnya benar. Cuman yang agak ribet ibu-ibu ini, dia kan sering main sosial media tuh, Iya, betul. Instagram kayak gitu. Jadi ketika ngelihat satu desain model misalnya kamar lah, ibarat kamar ada model yang bagus, besok ketemu bagus lagi dia berubah. Oh, jadi pelin-pelan. Iya, jadi dia pelin-pelan gitu sampai ketemu yang dia mau. Kadang udah berjalan dia tiba-tiba menambah kayak gini lah, dirubah kayak gini kayak gitu sih. Oh, Lebih kayak gitu. kalau untuk pas perkuliahan sih cuman kita belajar basic-basic dasar aja sih. Cuman untungnya pas kuliah Mhm. sambilan kuliah sih saya freelance. Oh, Ah, gitu. jadi- Apa waktu itu Bang kalau boleh tahu? Biasanya kalau pas kuliah kemarin itu ngikut sama Pak Riki Palini itu kayak ini sih gambar-gambar untuk perizinan bangunan perizinan. gedung. Oh, begitu. Jadi Heeh. tapi nggak di Bengkulu kita ambilnya. Di mana waktu itu Bang? Kita kalau sampai sekarang kita ngambilnya di Palembang. Oh, di Palembang. Ya, jadi Itu- kita sama-sama PU. Itu project pertama atau gimana? Kalau project pertama sih nggak sih, biasanya kita kalau untuk project pertama itu Heeh. pas ngikut Pak Riki waktu itu pernah mau buat rumah adat Bengkulu. Oh, Heeh. yang Yang balai sebelumnya ya. balai adat itu bukan? Iya. Heeh. Itu project pertama dulu pernah ngikut Pak Riki. Cuman ya nggak tahu ya, masalah keuangan pemerintahan kan mungkin ada kendala atau gimana, belum terwujud aja. Cuman kemarin pernah mau terlaksana sih Pak. Oh, Itu sih. Tapi setelah itu mengikut mereka lagi gitu Iya. ya, berarti mendapat mentor yang tepat nih ya Iya. ibaratnya ya. Terus banyaklah pengalaman itu. Jadi setelah tamat pun pengalamannya udah ada terlebih dulu gitu Iya. ya. Alhamdulillah setelah tamat kuliah langsung dapat kerja di sini sih. Iya. Alhamdulillah. Jadi cuma nganggur 1 bulan setelah lulus, langsung kerja, dapat juga di bidang pekerjaan yang sama. Oke. Nah, tapi pernah nggak sih Bang merasakan kayak struggle-nya nih, dapat masalah-masalah di ketika kuliah di jurusan arsitek ini? Ada
Apa tuh? Kalau untuk permasalahannya sih di imajinasi itulah sih Mbak. Iya kan, iya, kalau gambar terus itu mungkin ada stucknya nggak iya, sih? ada kalau misalnya kita itu ada kayak pas lagi skripsi kayak gitu. Kadang kita kan harus nyesuaiin tuh sama konsep kita sama keinginannya dosen kita. PUPP. Iya, kayak gitu. Kadang kita harus nurutin mereka. Jadi kadang ngestak. Jadi pada ngestak itu ya lebih sering ngumpul sih ke teman-teman kayak gitu. Jadi cari-cari solusi kayak gitu. Karena saling berbagi juga kan. Kadang kalau nggak tahu ada nggak solusi kayak gitu, bantu kayak gitu. Cuma memang harus rutin ya. Kalau misalkan kuliah tuh sendiri gitu kan, ada kan yang menyendiri Iya banget. betul, ada. Ya. Kadang Yang itu yang solo susah. ya, solo player. Iya. Nah di situ sih kadang yang stuck. Ada ketika kayak gitu sih Mbak. Cuman memang cara kami mengatasinya ya karena kumpul ya, mungkin bisa berbagi sharing gitu. Ya, jadi sambil nongkrong sambil ada isinya Iya. juga gitu ya Bang ya. Juga kalau pusing kita tanya aja ke pembimbing gitu kan. Karena kan kebanyakan adik-adik ini takut Iya. bertanya karena takut dimarahin atau kayak gitu. Padahal kalau mereka berani mungkin bisa lebih cepat. Iya. Iya. Apa ibarat kata pepatah tuh malu bertanya Iya. saat di jalan. Nah, jadi jangan malu bertanya. Iya. Apalagi kan waktu itu Abang jurusan angkatan pertama pertama ya? Angkatan pertama. Artinya nggak ada senior nih tempat bertanya. Enggak ada. Kalau sekarang kan bisa tanya ke senior. Iya. Kalau junior-junior Iya. apa kan bisa nanya ke Abang Nah, gitu kan. kalau dulu sih langsung ke Ke dosen. dosen berarti Iya, ya? benar. Karena nggak ada lagi gitu. Kalau nanya sama mungkin kalau ke struktur bangunan bisa kita tanya sama sipil. Perkuatan bangunan, ketahanan bangunan bisa kita tanya gitu. Cuma kalau untuk ke estetika bentuk bangunan kita nggak bisa bertanya ke mereka gitu. Karena mereka lebih ke kekokohan bangunan bukan ke fungsional bangunan. Lebih ke strukturnya Iya, gitu ya. jadi memang kan tanggung jawab mereka kan lebih besar daripada kami. Sedangkan kami makanya kadang sipil sama arsitek itu sering Collab. selisih paham. Oh, selisih paham. Kadang arsitek bangunan yang melengkung, sipilnya pusing kayak gitu kan. Enggak seharusnya begini nih Iya, gitu ya. kayaknya nggak bisa nih kayak gitu kan. Oke deh. Dan nanti kita lanjutkan lagi nih obrolan Oke. tentang apa nih sebenarnya pro kontra antara sipil dan juga arsitek. Nanti kita lanjutin lagi ya Bang ya. Oke. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.